Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Yang saya hormati sesepuh bini sepuh Cilok, yang saya hormati Al-Mukarram Bapak Haji Sudiro, yang saya hormati segenap pengurus Cilok yang baru maupun yang lama yang dimuliakan Allah, Bapak Ibu hadirin, undangan dari komunitas Komcil dan rekan-rekannya, tamu undangan dari WOC beserta rekan-rekannya yang saya hormati. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada siang hari ini alhamdulillah kita dapat berkumpul di area Cigimbal Park dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kesehatan yang diberikan kepada kita menjadikan kesehatan yang bermanfaat dan barokah. Allahumma amin. Sholawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarganya, sahabatnya, tabiin, tabiut, dan kita pengikutnya yang setia menjalankan sunnah-sunnahnya sambung bersambung sampai akhir zaman. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, alhamdulillah saya sangat bergembira sekali bisa hadir di tengah-tengah Bapak dan Ibu semua dan dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan juga mungkin ada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang belum ada kesempatan untuk hadir karena sakit, semoga diberikan kesembuhan dan diberikan ketabahan dan kesabaran. Amin. Tadi saya sudah melihat sendiri bahwa Cilok itu telah terjadi pergantian pengurus, terjadi pergantian pengurus. Saya ucapkan selamat kepada pengurus yang baru, Pak Sarjoko dan teman-temannya yang tadi sudah diperkenalkan. Mudah-mudahan ke depan Cilok tambah kompak, hebat, dan semangat. Amin. Semangat untuk semuanya. Dan juga kepada Pak Darwanto saya ucapkan terima kasih, di mana Pak Darwanto sudah sejak dulu membantu kami di Kosti, dan alhamdulillah jalinan silaturahmi antara Kosti, Cilok, dan juga komunitas lain sangat berjalan dengan baik. Mudah-mudahan ke depan kita semua bisa menjalaninya dengan baik pula. Manusia tidak ada yang salah, manusia yang tempatnya salah, manusia tempatnya hilaf. Untuk itulah di momen yang terbaik ini saya atas nama Ketua Kosti Cilacap dan juga jajarannya sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya manakala ada kesalahan, khilafan, kekeliruan kami selama ini. Dan juga saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, mohon maaf lahir dan batin. Semoga amal ibadah Bapak dan Ibu semua selama bulan Ramadan, puasa kita, tadarus kita, ibadah kita yang lain, dan juga sedekah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita bisa berjumpa di Ramadan tahun yang akan datang. Amin. Dan semoga kita menjadi manusia-manusia yang istiqomah menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Untuk itulah sekali lagi saya tidak panjang lebar. Yang pertama, terima kasih atas undangan kami, dan juga terima kasih kepada seluruh pengurus Cilok yang baru. Semoga marilah kita dukung
mari kita dukung bersama, semoga Cilok tambah hebat, kuat dan semangat. Dan semoga marilah kita bisa bersinergi dalam mewujudkan Kosti Cilacap yang lebih baik. Untuk itulah sekali lagi kami atas nama Ketua Kosti Cilacap mengucapkan selamat, mudah-mudahan barokah bagi kita semua dan barokah bagi lingkungan kita semua. Terima kasih, itu saja. Nanti mungkin tausiah akan disampaikan oleh Pak Haji Sudiro. Semoga kita bisa menyimak apa yang disampaikan beliau dan mudah-mudahan niatan kita hadir di sini akan dicatat sebagai niatan amal ibadah. Allahumma amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi sambutan dari Ketua Kosti Pak Sigit, Ketua Kosti Cilacap yang sudah memberikan petuah dan semangat serta nasihat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kepengurusan Cilok yang terbaru periode tahun 2025-2028 kelak akan menjadi Cilok menjadi yang sudah baik akan menjadi lebih baik lagi, yang bisa bermanfaat dan memberikan manfaat untuk Cilok itu sendiri dan masyarakat sekitar di sekitar Cilok khususnya, dan mudah-mudahan kita senantiasa menjadi hamba-hamba yang bisa bermanfaat dan bisa berbuat baik untuk masyarakat yang lain. Allahumma amin. Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah acara demi acara tadi penyerahan atau serah terima jabatan Ketua Cilok dari beliau Bapak Sudarwanto selaku Ketua Cilok periode tahun 2022-2025 kepada Ketua Cilok terpilih yaitu Bapak Sarjoko untuk periode tahun 2025-2028 sudah bisa kita lalui dengan khidmat dengan penuh semangat yang sangat luar biasa. Untuk yang selanjutnya, untuk acara yang tadi kita sudah purna Bapak dan Ibu sekalian, kita akan menyambung acara yang selanjutnya yaitu acara yang sangat inti yaitu acara silaturahmi untuk kita semuanya, baik keluarga besar Cilok maupun keluarga dari undangan, WOC dan Komcil serta Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Tapi untuk sebelum kita mulai, kayaknya dari wajahnya kayaknya kurang semangat Bapak ya. Untuk bisa nanti semangat lagi, mungkin akan saya sediakan sedikit trik aja ya. Nanti mohon bapak-bapak dan ibu-ibu bisa konsentrasi sejenak. Nanti ada sedikit permainan kata-kata yang ingin saya sampaikan, yaitu clue-nya nanti apa yang saya katakan ya, bukan apa yang saya gerakan tapi apa yang saya katakan. Ingat ya Pak ya, clue-nya nanti adalah apa yang saya ucapkan atau saya katakan. Jadi nanti kalau saya bilang ini kambing ya, kalau ini kan kambing, kalau ini sapi, kalau ini sapi ya, dan kalau yang ini kerbau. Jadi ini clue-nya adalah apa yang saya katakan. Kita bareng-bareng ya Pak. Ini kambing. Kalau ini, kalau yang ini kerbau. Kalau yang ini, kan? Salah kan? Berarti nggak konsentrasi tadi. Clue-nya adalah ingat yang saya katakan. Ulang lagi Pak. Ini kambing. Yang ini sapi. Kalau yang ini kerbau. Kalau yang ini apa? Kambing. Kalau yang ini coba ngacung yang berani. Kalau yang ini clue-nya tadi Bapak, ingat yang saya katakan. Bapak-bapak melihat gerakan saya bukan yang saya katakan. Ulangi lagi biar semangat, biar nggak ngantuk nanti mendengarkan tausiah dari Bapak Haji Sudiro bisa masuk dan bisa tersimpan di pikiran kita. Ini kambing, yang ini sapi, kalau yang ini kerbau, kalau yang ini kira-kira bener apa salah Pak? Clue-nya tadi apa clue-nya? Ingat yang saya
katakan. Jadi saya katakan tadi, kalau yang ini kerbau. Jadi kalau saya bilang tadi, ini kambing, yang ini sapi, kalau yang ini kerbau. Dan tadi saya bilang, kalau yang ini, nah, Mbak Kakung bener. Mbak Kakung, sini Mbak. Mbak Kakung luar biasa, bukan pamer ya, buat Mbak Kakung beli rokok. Alhamdulillah. Iya, itu aja pengantar kita. Jadi clue-nya adalah ingat yang saya katakan, bukan yang saya gerakan. Kalau tadi bapak-bapak masih terpukul, terpacu dengan apa yang saya gerakan. Kalau tadi kan saya bilang yang ini kambing, kalau ini sapi, kalau yang ini kerbau. Nah itu kan clue-nya kan apa yang saya katakan, bukan yang saya gerakan. Nah itu nanti masih ada hubungannya dengan nanti apa yang akan disampaikan pada saat tausiah dari beliau Bapak Haji Sudiro. Jadi nanti bapak-bapak dan ibu sekalian, mari kita bersama-sama saling konsentrasi apa yang beliau katakan, apa yang disampaikan. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa menjaga. Kalau kita sudah melangkah dalam suatu organisasi tanpa didukung dengan jiwa yang ikhlas, tidak akan berjalan. Itu satu. Yang kedua, bagaimanapun itu di belakangnya amwal, ya, amwal itu artinya sangu atau bekal. Tanpa ikhlas juga tidak bisa jalan. Nah inilah diantara. Maka nomor satu adalah keikhlasan dalam satu organisasi apa saja, ya. Inilah yang perlu diacungi jempol pada bapak-bapak ibu yang hadir pada pagi siang hari di Cikimbal ini. Ini luar biasa termasuk dalamnya. Saya sangat salut dan berapresiasi pada bapak ibu yang senantiasa selalu memupuk ajarnya beberapa organisasi yang bapak ibu itu pegang. Karena apa? Semuanya inilah tidak hanya satu komunitas, ternyata banyak komunitas-komunitas yang dilaksanakan, ya. Kemudian yang berikutnya kepada sohib kita ketua Kosti ternyata Bapak Haji Sigit Praitno yang notabene dulu mohon maaf saja mengenai pamer, memang kebetulan pada waktu berangkat haji bareng-bareng sama Pak Haji Sigit dan memang satu rombongan yaitu KPIH Multazam kalau bisa itu pada tahun 2018. Jadi sampai sekarang alhamdulillah masih kita komunikasi, ya. Dan kawan-kawan kita yang lain juga alhamdulillah. Khusus saya mengangkat di sini aja Pak Haji Sukiman yang notabene pada waktu itu saya kebetulan guru ngajinya di Jalan Rinjani di musolanya. Setelah itu pindah ke Balongan. Ini baru ketemu sudah berpuluh-puluh tahun. Ternyata alhamdulillah sehat dan ikut kepada beliau Pak Sarjoko CS. Inilah alhamdulillah Bapak kepada Pak Haji. Dan yang lainnya semuanya agak sering petuk, tapi ini mobil usaha Haji Sukiman ini baru saya ketemu ini sudah berpuluh-puluh tahun, ya. Masih ada Pak Haji, ya, alhamdulillah. Nah, itulah diantaranya. Itulah mari kita bersama-sama. Yang pertama kita mengucapkan bersyukur alhamdulillah, yaitu karena apa kita bersyukur? Yang pertama diberikan apa? Yaitu asihatu, yaitu adalah kesehatan. Rasulullah menyampaikan bahwa kesehatan adalah nomor wahid, nomor satu. Tanpa itu kita tidak bisa hadir di sini. Maka itulah nomor satu, asihatu namanya, sehat. Nomor dua adalah wal farohu, itu adalah kesempatan. Dan tidak kalah ini adalah ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah SAW menyampaikan hal tersebut. Nomor satu adalah sehat. Tanpa sehat kita tidak bisa berbuat apa. Salah satu anggota tubuh kita ada yang sakit pasti akan terganggu. Nah, tapi alhamdulillah di sini yang hadir insya Allah tiga-tiganya dapat. Satu sehat, dua sempat, dan ridho. Ya, itu dari Allah. Tanpa diridhoi nggak bisa hadir di sini. Walaupun kita sudah niat akan hadir di sini, tanpa ridho dari Allah nggak bakalan bisa. Jangan dianggap enteng kehadiran panjenengan, tanpa ridho dari Allah nggak bakalan bisa. Nah inilah maka dari itu kita bersama-sama untuk mensyukurinya, karena begitu banyak nikmat Allah diberikan kepada manusia yang manusia tidak mungkin dapat menjumlahnya. Sebagaimana Allah berfirman, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau engkau menghitung-hitung nikmat Allah tidak mungkin dapat menjumlahnya. Bisa dibuka dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 18. Nah inilah letaknya dari kita sebagai orang yang hidup di muka bumi ini tidak akan bisa menghitung nikmat-nikmat yang begitu banyak. Itulah diantaranya. Maka mari kita bersama untuk mensyukurinya. Sholawat salam mudah-mudahan tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan umatnya sampai hari kiamat kelak. Amin ya Rabbal alamin.
Alhamdulillah pada pagi siang hari ini mungkin di ruangan ini saya sudah yang kedua kali dan sudah cerita sama teman-teman. Waktu itu ada proyek peresmian jambanisasi oleh Novita. Saya kebetulan sekarang setelah udah pensiun dari pekerja dulu, sekarang diangkat oleh pemerintah dari pejabat sosial, artinya sosial tanpa bayar. Jadi waktu pandemi itu ada proyek jambanisasi di Kota Cilacap, saya termasuk di dalamnya. Temannya pada tidak boleh pergi-pergi, saya malah keliling cek-cek rumah yang akan diganti jambannya. Justru saya kaget, ternyata di dalam Kota Cilacap, mohon maaf ini cerita masih ada yang BAB itu dialirkan ke kalen cilik itu, subhanallah. Dalam kota saya baru tahu, kalau saya tidak, dialah Allah itu menunjuk saya ditunjuk untuk menjadi pekerja sosial tanpa gaji. Temannya pada tidak boleh keluar, saya justru ngecek rumah-rumah yang belum dipasang jambannya. Nah inilah proyeknya Ibu Novita waktu itu diresmikan di sini, jam-jam ini persis. Waktu itu kemudian ada tasawuran, makanannya ada sambal terasi ya, sama makanannya senangnya dia katanya, sama lele ya. Tapi waktu itu terguyur hujan sehingga sampiuh, cuman hujannya kebetulan tidak lama, jadi sebentar gitu. Itu hujannya ini ya. Tentunya mari kita bersama dulu. Nah, untuk itulah pada pagi siang hari ini kita sudah cek dari melalui rekan kita Pak Sarjoko, yang itu adalah teman sejak dari waktu bujangan. Ya, ini ceritanya Pak Sarjoko itu teman sejak dari bujangan dan dilalah sekarang satu lingkungan, hanya beda desa saja, kelurahan. Saya masih ikut Sidanegara, kalau Pak Sarjoko sudah Tegalreja gitu ya. Dan kalau jamaahnya setiap hari berbarengan. Saya kebetulan memang mohon maaf saja, saya diminta tolong untuk mengisi di masjid yang Balai Kelurahan Tegalreja dan juga di Masjid Al-Ikhlas di Jalan Gunung Batu yang ketemu dengan Pak Darno itu ya. Jadi 3 hari di Masjid Al-Hikmah Kelurahan Tegalreja sebagai imam dan juga tausiah, kemudian 4 hari di Masjid Al-Ikhlas. Alhamdulillah jadi sering ketemu sama Pak Joko. Lah pagi-pagi kalau salah subuhan, ngesuk anu lah nanggonku kayak kontel ya surah Bapak. Insyaallah kayak sing penting doane baik sebenarnya. Ya inilah sedikit ya sampaikan. Karena kita sudah biasa ya kita biasa saja, tidak masalah. Memang hari ini ada beberapa undangan, diantaranya pemberangkatan calon haji saudara kita, teman-teman kita yang saat ini mendapatkan berkah dari Allah mau menunaikan ibadah haji, yaitu Tabiatul Tazam berada di Gedung IDHI. Kemudian Miftahul Jannah dari PD Pertamina di Gria Patra. Dan yang puncaknya itu acara apa sekarang, yaitu Mujahadah Asmaul Husna berada di Pendopo Kabupaten. Hari ini memang luar biasa, pekan-pekan yang banyak kesibukan pada seluruhnya. Ini demi apa? Kembali lagi demi silaturahim. Nah, inilah ya. Mari kita bersama-sama secara santai saja, sebelum ditutup doa nanti sedikit kita sampaikan. Namanya sersan, serius tapi santai. Artinya sami'na wa ata'na, berdasarkan dalam Al-Quran, wa idza quri'al Qur'an wastami'u lahu ansitu la'allakum turhamun. Artinya yang berbicara cukup satu, yang lain cukup mendengarkan. La'allakum turhamun, sudah mendapatkan rahmat. Nah jadi panjenengan cukup mendengarkan, ada salah satu yang sampaikan yaitu dengan ayat Al-Quran, diantaranya cukup mendengarkan sudah mendapatkan rahmat. Nah inilah ya kalau kita memetik dari salah satu ayat Allah dalam Al-Quran. Jadi cukup apabila kita sedang dibacakan ayat Al-Quran, dengarkanlah, perhatikanlah, camkanlah, la'allakum turhamun, kalian akan mendapatkan rahmat. Amin ya Rabbal Alamin. Sampai dengan akhirnya nanti kita bersama-sama untuk menikmati yang telah disediakan oleh para pengurus dan juga anggota. Kembali lagi di depan kita sampaikan, organisasi tanpa didasari dengan ikhlas lillahi ta'ala tidak akan berjalan. Nah inilah komunitas-komunitas di berbagai komunitas, alhamdulillah mesti perkumpulannya orang-orang yang berjiwa sosial tinggi. Pertama jelas itu kalau dalam Al-Quran namanya jihad, berjuang ya di jalan Allah, bukan hanya kita masalah sholat saja, termasuk ini juga termasuk berjuang jihad fisabilillah di jalan Allah, yaitu bermasyarakat. Kan jihad fisabilillah, berjuang di jalan Allah. Pertama bi amwalikum, yaitu dengan materi atau harta.
Yang kedua, bi anfusikum, dengan jiwa. Maka pertama adalah kita akan melangkah untuk sesuatu komunitas, pasti ada amwal dulu. Maka Al-Quran disampaikan amwal dulu. Contohnya sepeda. Nah, sepeda itu kan amwal namanya, harta, harus punya modal ya. Nah, itu satu. Jiwa, nah, ada sepedanya, kemudian ada jiwanya. Nah, itu makanya dalam Al-Quran disampaikan bi amwalikum wa anfusikum. Amwal dulu baru jiwa. Maka inilah namanya perjuangan. Nah, di samping kita berjuang di dalam satu komunitas, termasuk di dalamnya adalah niat ibadah, ya tujuannya yang tadi kita bersilaturahim. Nah, itulah diantaranya kita bersama-sama. Maka setiap langkah apa yang semuanya kita keluarkan, maka tidak kepada siapa-siapa, hanya lillah, yaitu hanya kepada Allah. Insya Allah langkah kita tetap berpahala. Bentuknya beda, makanya nilai ibadah itu bukan hanya kita sholat dan puasa saja, ya, termasuk di dalamnya ini adalah komunitas ini, termasuk dalam adalah ibadah. Nah, inilah ya materi itu ya, setelah kita sebagai orang yang beriman tentunya setelah 1 bulan penuh tadi sudah disinggung oleh Ketua Kosti Pak Haji Sigit, sudah baik yang melaksanakan puasanya, sedekahnya dan lain sebagainya. Kita jatuhlah atau tiba saatnya kita, padahal kalau kita mengambil dari dasar hukumnya tentang silaturahim itu tidak hanya dilaksanakan pada waktu setelah Idul Fitri, cuma budaya bagi bangsa Indonesia, budaya yang baik, jadi tidak perlu dikurangi monggo saja ya. Nah, karena apa? Kalau kita mengambil ayat Al-Quran, salah satunya adalah yang berbunyi ya, ya nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Itu ayatnya ya. Di situ Allah SWT memanggil, hei sekalian manusia tanpa memandang baik yang mohon maaf, baik yang Islam maupun yang Daslam dan lain sebagainya. Daslam itu artinya saya pakai Buddha Islam. Jadi sudah setengah Buddha dan setengah Islam, makanya Daslam. Tidak memandang siapapun dia ya. Setelah dijadikan ya, waja'alnakum, dijadikan antara laki-laki dan perempuan, dicipta oleh Allah, maka saling berpasang-pasang, beranak pinak. Itu dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Berpasang-pasangan, saling kemudian punya anak pinak, ya. Artinya mempunyai keturunan dengan jalur apa? Untuk menghalalkan antara suami istri dengan jalur namanya akdun nikah atau akad nikah dalam Islam salah satunya. Maka dalam hadisnya saya sampaikan, an-nikahu sunnati faman rohiban sunnati falaisa minni. Nikah itu adalah salah satu sunnahku, barang siapa yang tidak mau menikah bukan sunnahku. Jadi jangan mengatakan, wah aku rasa sanggup membiayai keluarga jadi aku menikah, aku nikah. Maka Rasulullah SAW menyampaikan, alasan apapun kalau tidak mau menikah bukan umatku, berarti bukan umatnya Muhammad. Celaka sekali ya. Mungkin Bapak Ibu punya kawan yang sampai sekarang tidak menikah, kecuali anggota tubuhnya tidak mampu. Nek cara gue nepak dirongana bahasa Rawalo, gue jere alatnya ke peluk. Nah itu tidak termasuk. Ini bahasa Rawalo kan bahasanya kasar ya, peluk. Itu ya, mbak malah ketawa-ketawa kayak kemutan. Nah itu tidak masuk kategori itu. Tapi bagi yang mampu dengan alasan nggak sanggup untuk membiayai kehidupan ini, ada sampai sekarang tidak menikah, ada takut jalan dari rumah saja ke Gumilir ke alun-alun dihitung habis bensinnya sekian, ada itu kan. Tapi tidak perlu heran, di dunia ini memang ada. Saya punya kawan dan saya kenal. Jadi jalan dari rumahnya Gumilir ke alun-alun dihitung katanya sekian liter, saya harus menyiapkan uang. Masya Allah, saking telitinya seperti itu, ada itu. Tidak perlu heran, itulah manusia di dunia. Itu ada yang begitunya. Mungkin kalau Mas Jiran tidak sampai situ ya, enggak ya. Jalan di sana mungkin nggak bakalan ngitung ya kan. Tapi teman saya punya teman ada sih bayar. Astagfirullahaladzim, subhanallah, sebegitunya gitu ya. Dihitung dari rumah ke alun-alun. Makanya aku nggak mau kemana-mana. Irit bensin. Bilangnya begitu. Masya Allah. Ada tapi kita tidak perlu. Ya, nah, itulah dasar kita supaya kita beranak pinak dengan akdun nikah. Maka
panjenengan melaksanakan akad nikah ya melalui jalur diantaranya adalah dengan syariat agama ya. Nah cuman sekarang mohon maaf ya, bukannya kita ngajarin, banyak yang menikah lebih daripada satu. Alasannya yaitu apa? Sunnah Rasul. Sunnah Rasul kulit sing enak itu ya nggak jadi ya. Sunnah Rasul enak itu ya. Perintahnya benar ya. Tungkihul musyrikata hatta yu'mina. Nikahilah wanita-wanita matna wasulasa warubana ya. 2, 3 atau 4 apabila kamu mampu, dan apabila tidak mampu fawahidatan auma malaikat amanukum, ambillah seorang saja. Nah ini ya, nih mohon maaf ini bukan saya nyinggung karena kadang-kadang ada yang komunikasi seperti itu. Boleh nggak aku menilainya secara hukum agama? Nah ada di desanya Pak Diro di Rawalo, ini contoh istrinya adalah 17 tapi konglomerat secara materi, karena kebetulan mohon maaf ini jadi yang dinikahi yang 17 itu di desanya Pak Diro. Wah, Tamatan Semea, masih kincling-kincling ya aslinya dari Tegal, beli mancing ya. Rumahnya setiap orang luar kota datang ke desa saya, nang desa nganti satu ya. Rumah tingkat, ada kolam renangnya di tepi jalan, mobilnya Alphard sampai 4 berjejer. Setiap istri itu secara materi oke. Tapi untuk berbagi waktu tidak mungkin bisa adil, dan punya asisten pribadi. Setiap bulan istri itu dapatkan gaji oleh asisten pribadinya itu. Ini contoh saja. Nah ini kadang-kadang yang tidak memprihatinkan itu melu-melu wong sugih tapi hanya punya nafsu. Akhirnya apa yang terjadi? Kasihan, ya enggak? Aduh, pinjam sana pinjam sini. Ah ini berarti nafsu. Materi saja belum bisa, apalagi yang lain. Nah kalau contoh tadi tempatnya Pak Jo luar biasa, mana tersebut. Nah tapi kemarin setelah COVID beliaunya meninggal dunia, meninggalnya malah gampang. Saking bosanan pesawat bebel, numpak mobil ya bebel, sama asisten pribadinya lagi nunggu kereta jurusan Purwokerto jam 10 pagi kayak gini di kursi, lega penak banget itu. Kata asisten pribadinya ya memang kebetulan masih keluarga istrinya Pak Diro, yang istri yang 17 jadi tahu persis, jadi sering ketemu. Kalau pas ketemu ya kita saling umpamanya acara takziah, hajatan keluarga. Nah itu mohon ini. Nah itu baru seperti itu. Nah, masalah uang konon ceritanya saya cerita sama asisten pribadinya, duit bank sampai orang gelem nampak nolak. Iya pernah dititipkan 1 karung Belura seminggu kali turu. J, bila dijukut loh, J, aku kali turu ya. Nur, sing utuh mbok, ya utuh loh, aku rasa turu. Itu ternyata bang, saya cerita sama orang bang, benar. Kalau uang itu banyak tidak bisa beredar, rugi itu sih bang. Maka kadang-kadang, nah akhirnya maka bingung luadai karung, saking karena konglomerat hampir seluruh permasalahan dia punya, ada punya SPBU seluruh Indonesia. Yang saya kagetkan sebagai ini contoh ya. Nah ini termasuk silaturahim juga. Dia yang terakhir itu adalah termasuk adalah dia apa? Mafia pilgub, pil segala pil. Artinya gini, contoh ya. Saya sama asisten pribadinya. Suatu kabupaten ada pilgub, itu ya pilgub. Memang sih lagi rame, mana jagungnya? Wah dia ngeposi duit, tang 2 miliar. Ceritanya asisten pribadinya nih, mudah-mudahan sembar kupunya ya. Ini untuk contoh saja. 2 miliar habis. Jadi dia bisa membaca sama asisten pribadi sing rame di apa kayak 2 miliar, tang. Salah jadi, datanglah beliaunya, todong. Nih, kayak sampai dari nilai 2 miliar gitu loh. Sikit balik 3 miliar. Orang bilang balik nak, bilang dia orang. Oh bilang begini, orang bulat 3 miliar. Kenapa? Beliaunya pernah jadi anggota DPR RI, sehingga channel-channelnya itu. Maka di desanya Pak Jo saya heran, artis ibu kota sudah pernah dipanggil di sini. Oh tapi bilang, dan bukan ditonton tok, ya kan? Setiap tahun Lebaran, Idul Fitri, Idul Adha, terus bagi-bagi sing miskin kumpulna
Kalau bulan Muharram napa ya gilini trok nyembelih sapi, bagi-bagi ronda kok segala macam. Nah ini secara materi, lah yang memprihatinkan tak kontak karo Pak Biro. Jambel ya, sampean modalnya apa? Paling modal apa? Pendel. Ya. Modal pendel itu harus double melasi, ya kan? Aduh, jangan ikut-ikutan. Tapi kalau minimal punya materi seperti itu, oke lah saya dukung, nggak apa-apa. Yang kasihan itu punya. Aduh, ya, jadi kadang-kadang ya. Inilah ya, ini sedikit sampaikan nilainya, itu ya. Nah, maka dari itulah, maka marilah kita bersama-sama sesuai dengan sunnahnya Rasulullah. Cukup satu seorang saja yang kita bisa bina dalam satu rumah tangga yang baik tujuan kita. Maka setiap ya, kita hajatan kondangan mesti mengatakan mudah-mudahan jadi keluarga yang sakinah mawaddah amin. Tidak gampang ucapan itu, banyak syarat-syarat yang harus dilakukan karena itulah doa yang kita terima kan begitu ya. Nah inilah sedikit sampai. Nah terus sekarang berikutnya kembali kepada pagi hari ini namanya silaturahim. Itu adalah tadi sampai di depan, hai sekalian manusia telah dijadikan laki dan perempuan li ta'arafu, artinya bersuku-suku berbangsa-bangsa. Nah, termasuk kayak nyanyiannya Bang Haji Roma Irama tahun 80-an ya kan. Waktu itu 135 juta penduduk Indonesia, berbagai macam suku bangsa, itulah Indonesia, ada Batak, Ambon dan sebagainya. Nah ini, tapi sekarang sudah berapa? 270 juta. Jadi 45 tahun yang lalu sudah naik 100%. Waktu Bang Haji Roma Irama, kalau saya kan memang senang lagu-lagunya itu ya, Bang Haji Roma Irama, karena menurut syair-syair yang bermakna, baik makna duniawi, makna islami, dan juga makna namanya percintaan. Nah, percintaan contohnya lagunya malam ini malam terakhir bagi kita. Nah, gitu ya. Nah itu kan, nah, saya memang senang. Kalau saya terus saja senang sama musik jambi, saya memang dilarang sama istrinya. Jadi ya saya tadi memang. Gara-gara apa? Biasa tetangga lagi hajatan ya. Nah, terus lah ngajak bojone ora bisa. Lah yo ngajak bojone wong ya kan. Begitu pulang ke rumah langsung ngacak jerene tukang khotbah. Bisa mau nyanyi parah di depan umum bojone wong. Nah, setelah saya koreksi dulu, anak bener juga, mbok kebablasan. Jadi saya senang ya nyanyi teman, senang. Ya Pak itu pernah masih baru colong-colongan ini. Sekarang sudah nggak berani. Karena ya itu setelah saya pikir oh iya ada benernya juga ya, mbok kebablasan. Itu dia. Ya senang itu ya. Nah itulah kembali pada Bang Rahmana. Jadi 45 tahun yang lalu 135 juta, sekarang 270 juta, berbagai macam suku bangsa. Nah, maka lita'arofu, supaya saling kenal mengenal. Bahasa agama namanya silaturahim atau silaturahim, ada pengulah halal bihalal sama saja. Nah ini, nah bentuknya berbagai macam ya. Ini termasuk di dalamnya. Tadi sudah disinggung oleh ahli kita. Iwan Surono mengatakan sebaik-baik manusia yang bermanfaat bagi orang itu nyinggung panjenengan, artinya itu yang bermanfaat bagi orang lain, artinya khainas anfa'u linnas, sebaik-baik manusia yang bermanfaat bagi manusia lain, termasuk panjenengan ini dalamnya. Khainas anfa'u linnas, termasuk panjenengan ada komunitas ini bermanfaat bagi tadi badan kita sehat, kita sering silaturahim dan sebagainya. Nah inilah ya. Maka litang harus saling kenal mengenal, silaturahim. Perintahnya cukup jelas, seluruh manusia tanpa memandang artinya tadi suku, bangsa, agama, apa saja perintahnya nas manusia berbeda. Panjenengan nglakoni puasa sebulan penuh, panggilannya apa? Ya alladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hei orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu
puasa. Jadi mohon maaf apabila di komunitas ini walaupun secara pengakuan Islam tapi dia tidak puasa. Ya tidak apa-apa, memang tidak dipanggil ya monggo saja. Itu panggilannya kan bukan Islam tapi amanu, orang-orang yang beriman. Nuhun sewu, nah, mungkin termasuk itu Pak Yusuf Imam dan yang lainnya waktu masih kerja nih Pak Haji Anwar dalam temannya bisa puasa ya madam istilah sorry ya Dik aku mangan ya mau di dalam satu kerjaan karena apa ya nuhun sewu di dalamnya memang tidak dipanggil, tidak perlu heran mungkin sampai orang diundang Gusti Allah ya ngono ora apa-apa ya monggo saja, cuman kadang-kadang mungkin agak sedikit riko sehingga menghargai atau namanya solidaritas terhadap teman. Tapi ada yang tidak mau tetap tidak depannya tam maaf ya cuma bilang maaf. Nah itu diantaranya itu biasa ya. Nah inilah. Nah maka dari itu perintah untuk kita saling kenal itu adalah dasar hukumnya adalah itu tadi seluruh manusia tanpa memandang agama apapun kita diperbolehkan dengan sistem sekarang dengan teknologi canggih bisa melalui HP ya dan sebagainya dan bisa perkumpulan seperti ini itu adalah bentuk daripada silaturahim atau saling kunjung mengunjung karena apa? Karena kita berkomunikasi dengan sesama teman ada yang sebagai teman melebihi daripada saudara kan kita punya mesti padahal itu bukan saudara setelah ketemu di satu perantauan itu lebih mengenai lebih daripada keluarga atau saudara contohnya karena bentuk silaturahim friend nanti kira-kira makan di mananya kita bareng itu kan ada begitu siapa yang bayarin ya aku apa-apa gentenan nah itu namanya sudah bahasa gaul itu namanya sudah friend ya itu begitu itu adalah bentuk daripada silaturahim termasuk pada siang ini pada siang ini bentuk silaturahim dengan persatuan sepeda onrel bisa ketawa ya bisa happy karena apa punya modal itu tadi sehat nah yang kedua ada kesempatan tapi jangan memaksakan menurut saya ini kadang-kadang ada seseorang pergi mengutamakan organisasi tapi di belakang munsewu ya kadang-kadang mudah-mudahan amit-amit ya dari Cilacap berantakan artinya rumah tangga tidak dibikin ini tidak boleh ini termasuk mendolimi diri dan keluarga jadi mau sepedaan urusan keluarga sudah beres semuanya sudah lain monggo saja ini kadang-kadang seperti itu hanya terbawa arus niatnya baik berakibat jadi tidak baik nah ini jadi belum tentu niat baik itu menjadi baik tidak niatnya yuk kita silaturahmi baik iya tapi mohon maaf sekali lagi ya kalau kita tinggalkan yang di belakang menurut saya ya berantakan nah ini tidak baik nah inilah salah satu bentuk silaturahim nah kemudian perintahnya tidak hanya setelah Idul Fitri cuman budaya di Indonesia itu setiap Idul Fitri sampai yang dari luar kota saja mudik hanya ingin ketemu keluarga saling maafkan perintahnya dalam Al-Quran wal'afina 'anil nas sesama manusia hendaknya saling memaafkan nah ini perintahnya dalam Al-Quran wal'afina 'anil nas sesama manusia saling memaafkan yang terbaik memang yang bersalaman karena apa? Berjabat tangan antara kedua anak Adam ini maka dosanya kedua orang langsung runtuh sebelum lepas sudah diampuni melalui malaikat yang mencatat itu Raqib dan Atid nah ini bedanya nah terus ada yang nanya ini Pak Jero kalau salaman laki-laki dan perempuan gimana nah kita sebagai orang yang beriman kita memiliki madhab tinggalannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW yaitu ada satu mohon maaf sedikit ya Imam Syafi'i Imam Maliki, Imam Hambali dan Imam Hanafi. Nah, bagi Imam Syafi'i menyampaikan laki-laki perempuannya bukan muhrimnya itu dianggap berdosa. Tapi kalau Imam Hambali, Maliki dan Hanafi selagi tidak ada itu ya tidak berdosa. Nah ini monggo saja. Contohnya
Nuhun sewu. Nuhun sewu ya. Sudah kakek-kakek sama nenek-nenek apa di dalam hatinya ada rasa ser? Enggak mesti ya. Mboten ya Pak. Terus sering. Mboten ya. Enggak apa-apa monggo saja ya. Nah, kecuali walaupun sudah kakek-kakek, coba salaman karo Dewi Persik, mesti langsung ser ya Pak. Itu dosa maknya. Itu boleh saja lari perempuan. Yang penting yang tahu dirinya sendiri bahwa aku tidak apa-apa. Tapi kalau si kaum wanita itu tidak mau diajak salat, ya jangan dipaksa. Oh, sok suci banget lu, jak salam belum gue. Aja tuh main. Ini nggak boleh ya, memaksa kehendak teman. Inilah, itu adalah bentuk daripada silaturahim dan saling maaf memaafkan. Karena apa? Dosa sesama hakul adam itu harus syaratnya harus saling maaf memaafkan. Maka yang terbaik memang bersalaman, itu yang terbaik artinya. Tetapi walaupun melalui media sosial, mungkin video call itu juga boleh. Yang penting kita ada rasa rendah hati saling memaafkan kita sesama manusia. Ini adalah dasarnya kita sebagai manusia hidup di muka bumi tanpa memandang. Jadi monggo saja. Nah, kemudian setelah itu bentuk silaturahmi yang langsung komunikasi bisa berupa itu tadi. Contohnya suatu saat panjenengan kedatangan tamu. Nah, maka di situ bentuk silaturahim ya, datang. Nah, maka hukumnya di situ dalam hadisnya mangkana yukminu billahil akhir fal yukrim tuefahu. Barang siapa yang beriman pada hari akhir, muliakanlah tamu. Kata Rasulullah, memuliakan tamu minimal adalah kata-kata yang manis. Apabila engkau memiliki seteguk air, berilah semuanya merupakan sedekah. Apabila engkau memiliki banyak, pada siang hari contohnya banyak, sedekah baik barokah. Amin ya rabbal alamin ya. Nah, itulah. Jadi panjenengan itu bentuk silaturahim. Aku arep ngendong nek bahasa Rawa iki jenenge ngendong. Orang ngomong arep silaturahmi, orang silaturahmi nyuar ngendong kae sekarang ngat kajing ngene anu kaki garwan kae mamane. Nah, rombongan ya. Nah, di situ berikan kata-kata yang manis. Ditakoni iki mengat kapan rika? Rawa kan ngesuk kita ngelo tapi jam 2 bengi rika ora melu ngiringi nyong. Lah ya ora apa-apa ngormati wong terakhir jere wong mangkat gaji gue. Jeres terakhir mbok ngono anak payu, angger sing mati anak-anak payu bali dari nama. Nah, ya. Nah, makanya itu jenenge arep ngendong, orang ngomong silaturahim. Itu kan bahasa agama. Tapi kalau di kota mesti bilangnya silaturahim. Nah, itulah ya. Itulah bentuk maka menyuguh tamu-tamu kita menurut kemampuan kita. Yang tidak boleh itu memaksakan kehendak. Contoh seseorang akan kedatangan si A, tapi sih gue nyuguh kurana nggak tak utang sih. Nah, itu nggak boleh. Nah, ini ya nggak boleh. Apa yang ada minimal kata-kata yang manis. Termasuk pada siang hari ini bersama-sama saya yakin spontanitas para donatur demi kebersamaan itu bagus, dalam masalah. Berarti artinya tidak ada yang dipaksa, menurut kehendak hatinya masing-masing, tidak ada paksaan. Yang tidak boleh adalah yang dipaksa. Contohnya juga kembali silaturahim yang berbentuk hajatan, ini sering terjadi. Ini silaturahim juga. Panjenengan mengundang, sudah terencana undangan 500 kali 2. Nah, hitung-hitung umpamanya gedung 500 ping-pindho 1000. Wah, ora teka kabeh, persiapna 700 poin. Jebule sing teka kabeh. Akhirnya tamu sing keri litong. Nah, muter tok sih mesti tok kabeh, ki jenenge litong ning bahasa Jawa. Muter tok. Nah, itu dosa yang tuan rumah namanya tidak memuliakan tamu-tamunya. Walaupun dikatakan tapi karena itu menimbulkan fitnah. Ini sering terjadi. Nggih mboten nggih, Pak? Sering itu terjadi. Ini bukan musibah. Ya, karena terencana. Malah disalahkan. Lah jenengan sih dadakan teka keri. Dadi orang mana Pak salah ngomong begitu. Ya, tidak boleh ya, sekali-kali ya boleh punya hajatan nggih. Aja mau ikut tamune. Matur nuwun, ngapunten nggih, mbok lek sekiranya cukup Mas niku ngolah. Jenengan sih dadakan keri, suruh mana Pak kari kurang itu salah. Memang musibah udah terencana. Nah, padahal di situ fal yukrim tuefahu, memuliakan tamu, itulah bentuk silaturahim. Makanya komunitas seperti ini bareng, ngesuk ya mari dike, bumen
Ya cara sama ya, nyong apa? Silaturahim bentuknya berupa sedekah ikhlas. Nah, tapi nyong pernah dilapor yang kayak dia, gepek kilo, nyong tak takut dia, nyong bisa 5 piton, dah salah siji, mampir. Nah, karena jauh tinggal ngomong gue, wah, mesti ngomong gue, kampret semuanya masih ketepuan, lo kesini aja kalau udah bayar nih, kalau lu nggak disip, gue terima kilo, ya iya orang benar. Untung yang sakit duit orang kekurangan, itu perlu dimusyawarahkan. Sini ngasih maringan ya, kayak kanan ya. Nyong pernah dilaporin sini pak, aduh, dia belum sepeda dari besar 5, takon maring pak bro, dia punya pak bro. Nah, gue ya salah, us ngajak malah goodbye, tanggung jawab. Ya salah gue, kisah gue ngomong baik. Akhirnya apa? Kok merahim memutus silaturahim. Nah inilah yang terakhir adalah kembali pada selanjutnya itu memutus silaturahim. Kalau dalam perintahnya la yadkhulul jannah illa qat'ur rahim. Tidak akan masuk surga seseorang yang memutuskan silaturahim. Nah itu tadi contohnya. Akhirnya jadi melu maning. Itu kan putus ya kan? Nah, aku melu lah. Ayah orang tanggung jawab. Nah ini kan perlu dimusyawarahkan. Bocah 5, putusan ayah mau keluar. Garing itu untung nih kalau duit ya pakai loncat, ngajar. Akhirnya musyawarah, itu nggak boleh. Ya, harus dikembalikan. Nah, ini ya, jadi nggak boleh. Nah, yang sering terjadi memutus silaturahim diantaranya dalam satu keluarga masalah harta waris. Ini yang banyak terjadi di masyarakat. Iya kan? Ini anak 5 laki-laki bareng. Sing wedon ada adine. Nah, bagiannya wong matine mati kabeh. Boleh bagi ora adil. Akhirnya adine apa? Mati ngapanya kurang nambah. Ini termasuk ini yang banyak terjadi di masyarakat ternyata demikian. Ya. Nah, ini termasuk tidak boleh. Yang salah kakaknya itu yang bareng, yang mestinya dibagi yang rata. Nah, kemudian masalah waris. Ada yang tanya, Pak Jiro, saya 5 bersaudara. Laki 3, perempuan 2. Saya punya warisan ke satu rumah dari orang tua saya sudah meninggal. Saya jual laku 300 juta. Maka saya bagi 5. Satu orang laki perempuan sama. Ini gimana Pak Jiro? Bagus, enggak apa-apa. Jadi 60 juta. Tapi anak siji Pak Jiro, sing siji dek pengangguran. Kalau sampai adik-adik itu potongnya 5 juta, gue nambahi sing nganggur. Wah itu lebih hebat panjenengan, bagus itu, bagus. Akhirnya sih orang kerja mau tambah 5 jutaan. Nah jadi oleh akeh, bagus itu sebenarnya. Jadi itu tidak memutus silaturahim. Tapi yang tadi buat merahim. Ya sekali lagi ya, tidak berpesan sesama manusia saling memaafkan, namanya wal'afina aninnas. Sesama manusia hendaknya untuk saling memaafkan, maka dosa-dosa kita akan rontok. Mungkin yang dosa terbanyak adalah antara suami dan istri. Saya akan bertanya sama ibu, kira-kira antara bapak kalau istri ngakeh dosanya sing ndi Bu? Jajan berapa kali ibu ngaku? Ya. Bapak-bapak oh. Nah, bukan aku membela bapak-bapak, mayoritas sing ngakeh dosanya ke ibune. Nah, kenapa? Belum pernah kan diberi rezeki, gitu loh semuanya. Loh, kiutangan kepot, mulai kurang manik. Harusnya, ya Allah, barakallah. Sebelum mengatakan barakallah itu bahasa kita terima kasih Pak, atau Dedi, atau Papa. Nggak ada kan, jarang itu ibu kayak gitu. Terima kasih. Sing ada gue ngedumel, ya. Kurang ya Bang, mendelik maning. Nah, ini nggak boleh. Ini berarti memutus silaturahim. Harus langsung minta maaf. Malah sing rata-rata minta maafnya setahun sepisan. Kalau nangis di depan pangkuan ya, mohon maaf ya. Jawaban sing anak pada nol. Nah ini ya budaya ya tidak pas. Harusnya ya Pak, aku sebagai bocornya dengan ngaruh-ngampura ya Gusti Allah sing akan ngampurani kita berdua. Dijawab amin. Cukup harus ini biasanya pada nol. Nah ini secara agama kita diperkenankan ya. Nah inilah sekali lagi berpesan jangan sekali untuk memutus silaturahim. Mungkin itu saja.
pada pagi siang ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita tutup doa agar langkah kita selalu mendapatkan ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi kebaikan ya mutlak datangnya dari Allah, kejelekan mutlak dari pribadi seorang. Maka itu apabila dalam penyampaian ini kurang berkenan, sekali lagi mohon maaf. Saya tadi sudah disampaikan wal afina anin nas, jawab tak maafkan. Karena bang begitu ketemu Allah pokoknya drepus stok ya dosa kan. Potongan itu keren banget drepus stok ya itu dosa itu. Memaafkan, kita maafkan sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalil akhirin wa sallim wa radhiyallahu ta'ala wa ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafina ma'u wa yukafi mazida. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adil sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wal amwat innaka qaribun musta'ad. Ya qadir hajat ya qadir hajat ya Allah hajat bosan illa para komunitas sepeda ontel Cilacap yang berkumpul di Cikimbal ini dalam rangka memuja kepadamu ya Allah. Berkailah hidup kami, berkailah keluarga kami, mudah menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, putra putrinya soleh solehah, rezekinya yang melimpah, penuh barokah, dan insya Allah dapat membangun rumah yang mewah untuk kewajiban kita sebagai pimpinan rumah tangga. Bagi yang sudah wajib, insya Allah rezekinya lah untuk pergi ke Mekah dan Madinah. Amin ya Rabbal alamin. Ya Allah ya Tuhan kami, jauhkanlah kami fitnah, malapetaka dan segala macam penyakit. Allahumma ba'idna minal bala'a wal waba'a wal fahsya'a wal amrada wal mihana ma zuharu minha wa ma batan min baladina hadza khassah wa min buladil muslimin amma. Ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Urusan ilahi Allah, kami berkumpul di Cikimbal ini dalam rangka kita menjalankan hidup atas perintahmu ya Allah, sehingga menjadi orang-orang yang senantiasa taat kepadamu ya Allah, taat kepada kedua orang tua, berbakti kepada seluruh masyarakat dan bangsa. Mudah-mudahan kita berguna bagi Nusa Bangsa Agama serta masyarakat dan lingkungannya. Ya Allah ya Tuhan kami, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, lemaskanlah lidahku yang aku ini. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, jadikanlah hamba ini hamba yang pandai bersyukur atas nikmat-Mu ya Allah, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat lanan yang lain ya Allah. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa ngaman solihan tardahu tahni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Allahumma barik li fi umuri wa barik li fi auladi wa wali amwali bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa amal abrar ya aziz ya ghafar rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi alamin. Wala dzikrullahi akbar. Demikian, maaf sekali lagi bagaimana biasa tentunya banyak kekurangan dan permasalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Matur nuwun, terima kasih jazakumullah khairan untuk Bapak Ustaz Haji Sudiro. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan tadi tausiahnya sangat bermanfaat untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan kita semuanya akan bisa menjadi insan-insan yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan tetap menjadi pengikutnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dan kita senantiasa kelak akan mendapatkan syafaatnya dari beliau Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan akan mendapat barokah serta rahmatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bersama dan saat kita menjunjung kegiatan-kegiatan kita dengan kesalahan-kesalahan pada bagian ini kita bisa saling memaafkan. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbalallahu ya karim minal aidin wal faidin, maaf lahir dan batin. Dan kami atas nama panitia dan atas nama yang dibuka
tugaskan pada siang hari ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam perkataan kami, tutur kata kami ada yang salah dan menyinggung hati Bapak dan Ibu sekalian. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan untuk selanjutnya setelah salam-salaman, baiklah kita nanti beramah-tamah, kita nikmati hidangan seadanya yang sudah kita sediakan. Monggo Bapak dan Ibu sekalian bisa menikmatinya. Bila itu hidayah untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.